Alhamdulillah. Dan tim pada sore hari ini, tim antikmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama, yang jelas di tempat yang berbahagia ini. Di tempat ini kita menimba ilmu, walaupun yang datang tua-tua tapi semangatnya luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan diri, ya. Nama saya Yayatul Hidayat. Saya berdinas di Kodiklat Angkatan Darat Jalan Aceh nomor 50. Pangkat saya Mayor Infantri. Saya berkeluarga, anak 2, istri 1. Tidak apa-apa, itu sunnah Rasul, Pak ya. Asli saya dari Majalengka, jadi orang Sunda, sama-sama orang Sunda. Kenapa saya sampai berdiri di sini? Kalau dibilang ini cross rank, ini kan? Cross rank, karena saya di bawahnya Pak Tiswanto di sini, tapi tidak ada masalah. Itu yang tadi Bapak sampaikan tadi, teamwork, dengan siapa aja masih bisa kita saling bantu dan saling tolong. Betul. Saya membantu di sini menyampaikan testimoni saya, mungkin ada masukan buat Bapak Ibu, mungkin memberikan kemudahan nanti mencari mitra, dan itu amalan bagi saya. Nah, saya akan mudah juga mencari rekan mitra saya, kan gitu. Saya di minggu kemarin saya testimoni di sini di jaringan saya sendiri. Kemudian beberapa hari kemudian mungkin viral video saya di Facebook itu di dunia maya sana. Belumlah minta menghubungi saya, Pak, bisa bersedia dia? Oh, saya dengan senang hati, saya pasti bisa. Jadi, ya ada yang kata berat. Walaupun saya kali meninggalkan dinas, izin saya langsung di sini. Kenapa? Apa kelebihannya saya bisa tampil di sini? Ya gitu. Bapak-bapak ibu kan mungkin tanya gitu ya. Saya baru Pak. Masuk saya tanggal 11 Desember. Masuk kebetulan bersamaan dengan mitra di bawah saya, Ibu Yeti. Beliau di rumahnya di Kopo. Bersamaan. Itu bukan suatu kebetulan. Memang sudah seizin Allah. Saya bertemu dengan Ibu Yeti. Saya mampir mau makan karena kan jualan. Saya janjian dengan leader saya, Ibu Dewi dari Manado dan Pak Handoko. Ketemu di situ. Saya tertarik, beliau pun tertarik. Tetapi bonusnya duluan beliau. Saya belum dapat bonus, waktu bulan kemarin belum dapat bonus 700.000. Tepuk tangan buat beliau. Jadi saya masuk bulan tanggal 11 kalau terdaftar di Mobis tanggal 11. Kalau dihitung sekarang berarti belum 2 bulan Bu ya, Pak. Belum 2 bulan, nanti tanggal 11. Alhamdulillah sebelum bulan Februari kemarin, tepat di tanggal 11 juga saya merekrut ibu-ibu dari Subang. Itu orang ke-10 terakhir tanggal 18, maaf, tanggal 18. Itu kan tanggal 18 waktu terakhir ya. Waktu terakhir untuk penghitungan masuknya nasabah baru. Tanggal 18 terakhir itu masuk, saya dapat 10. Berarti kalau 10 double elit buat saya. Tanggal 18, tanggal 11 sampai tanggal 18, 1 bulan lebih berapa hari. Itu pun saya aktif setelah bulan Februari, setelah bulan Januari, Desember saya tidak aktif. Karena panas Bu. Saya di bulan Desember belum dapat bonus, ini udah dapat bonus. Mitra saya di bawah, kaki saya yang ini panas itu, kok bisa dia dapat bonus sedangkan saya di atas belum dapat apa-apa. Bulan Januari baru saya bekerja. Setiap orangnya setiap orang ketemu pasti saya sampaikan program ini. Kadang orang yang nggak mau ketemu saya temuin, saya sampaikan, kan gitu. Dan memang harus seperti itu. Tapi jangan fokus Bu. Orang bilang kita harus fokus, salah. Kalau fokus keluarga kita terbengkalai, kerjaan kita terbengkalai, betul Bu? Kita serius, bukan fokus. Ingat, salah kalau kita fokus, kita punya pekerjaan yang penting lagi selain ini. Kan ada yang ngomong harus fokus. Oh salah, kalau harus fokus berarti kita kan satu jalur terus di 3 ini, terbengkalai pekerjaan utama kita. Kalau saya sambil main-main aja, ketemu orang dimanapun, kapanpun saya prospek. Saya hari Sabtu setelah ujian, hari Sabtu jam 1 selesai, jam 3 saya ikuti BOP di sini. Kemudian jam 4 ada panggilan teman di hotel sana. Panggilan bukan cowok panggilan, maksudnya ada prospek di sana. Ada prospek di sana.
prospek ya, jadi pengenalan saja. Ada berapa orang, kemudian saya jalan-jalan ke mall, SPG saya prospek, ada dokumentasinya itu. SPG, jadi di kapanpun, dimanapun kita bisa sampaikan. Kalau kita tidak mengajak hal yang tidak baik, di sini sangat baik sekali mengajak orang nabung. Coba Bapak Ibu pikirkan, orang mengajak sesat saja mau. Coba Sunda Empire, apalagi ada sejenisnya kan? Itu kan mengajak sesat. Di sini siapa yang hebat, Bu? Siapa yang hebat? Berarti orang yang mengajaknya, ya? Orang yang mengajaknya, yang bisa mempengaruhi orang tersebut. Nah, kita berdiri sekarang apa? Kita bersama-sama di sini di TRI ini, bagaimana cara mengajak orang gitu? Orang itu diajak sesat saja mau, ya kan? Apalagi diajak menabung hal yang benar untuk masa depannya mereka, kan begitu. Jadi tidak ada yang susah. Sekarang itu hal positif terjadi pada diri saya sendiri, Bu. Jujur, saya mempunyai kayak medsos. Saya posting-posting yang sekarang saya rasakan tidak ada manfaatnya. Laki-laki ya seperti saya posting diri saya sendiri. Saya memperlihatkan pada anak kita selfie. Sekarang saya rasa nggak ada manfaatnya. Tetapi sekarang yang saya posting apa? Di mana-mana salam 3 jari, Bu. Turun tangan. Ya, sejak saya gabung salam 3 jari nggak lepas. Tidak pernah posting sendiri lagi. Pasti bersama rekan-rekan. Nah ini laki-laki, apalagi seorang ibu-ibu nih, saya berpesan nggak usah posting sendiri. Sering dengan mitra-mitra kita berposting dengan salam 3 jari kita tampilkan. Terus nggak ada waktu itu bermanfaat bagi saya rasakan sendiri. Ya, tidak ada pegang HP itu tanpa mengontak orang, mengajak bisnis, mengajak gabung. Ya nggak, Pak? Yang sudah berjalan seperti itu. Orang yang diajak gabung ada respon, oh kita sama senang, sampai jam 12 malam saya kejar. Tetapi ada orang yang nggak respon, tiba-tiba kita di blok. Enggak? Itu kalau saya itu banyak yang ngeblok di WA, di FB itu, di Facebook itu banyak yang ngeblok. Nggak jadi masalah. Bukan hanya dia yang menjadi mitra saya. Berarti orang itu, ya saya katakan orang seperti itu adalah orang yang rugi. Gitu. Ya selamat bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di TRI. Ini adalah kendaraan yang pas buat kita. Ya, tadi Bapak Jumat menyampaikan kita kalau nggak bisa nyetirnya ya betul, nggak bakal jalan. Masa kita punya mobilnya bagus, kita dorong, kan nggak mungkin. Ya seorang kita berada dalam kendaraan ini, taruhlah kita sudah bisa mengendarai itu. Tinggal kita kendarai itu, mobil itu mau seperti apa? Mau kecepatannya 20 km per jam, pelan-pelan nyampe kan, yang pelan tapi pasti gitu kan. Ada yang ngebut, bahkan super cepat. Gitu. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu, irama yang mengatur adalah, makanya kita kan sering ritam gitu kan. Irama kita yang mengatur. Jangan sampai karena prospek kita lupa istri di rumah, Pak ya. Jadi prospek nanti ada sampai hal yang penting malah kita tinggalkan. Mungkin kalau bapak-bapak ibu bertanya, apa tujuannya dan motivasinya saya berada di TRI Network ini? Yang jelas kan saya pasti punya pensiun, Pak ya, Bu. Pensiun punya, tapi apakah akan menjamin saya untuk masa pensiun gitu kan? Menjamin, maksudnya semua akan terjamin karena hidup nanti ke depan itu kebutuhan akan semakin besar. Semakin banyak, semakin besar kan, itu pasti. Tujuannya sangat simpel. Saya ingin masa tua saya bahagia. Bukan namanya pengantin baru aja yang bahagia, saya di masa tua juga pengen bahagia gitu loh. Jadi caranya bagaimana? Ya mungkin inilah cara satu-satunya. Dikira Bapak Ibu saya belum pernah bisnis, walaupun saya seorang pegawai negeri, seorang anggota TNI, saya pernah bisnis, bangkrut. Ya mungkin belum jalannya. Tapi alhamdulillah di sini modal 350.000, mungkin bulan Februari sudah masuk kurang lebih 2 juta, Bu ya. Nah, 300 dibayar 4 kali lipatnya di sini. Jadi sangat bersyukur sekali, itu baru langkah awal. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa double elite, gampang susah. Gampang susah. Karena apa? Mengajak orang itu tidak kayak mengajak kambing gitu kan. Kambing nggak mau kita seret.
Tapi kalau mengajak orang nggak mau, dia malah menjauh. Menjauh, kita dimusuhi. Betul? Resiko. Orang mau berbuat dimusuhin tidak jadi masalah, Bu. Tapi kalau kita mau kita mau berbuat jahat dimusuhin, ya itu yang sebenarnya yang buat sakit hati kita. Tapi kalau kita mau berbuat baik tetapi dimusuhin, ya nggak apa-apa. Lihat aja deh, kamu menolak saya. Lihat aja 3 bulan ke depan kamu pinjam duit sama saya, nggak bakal saya kasih kan gitu. Kasih. Kita mati. Ya kan? Jadi karena apa? Saya mungkin kan bapak punya teman, bapak punya rekan kerja dengan nambah 10 itu. Tapi dari sekian orang, 17 orang sekarang yang sudah masuk ke jaringan saya, ya mungkin berarti 3 lagi ya, 4 lagi insya Allah bulan ini lah tembus di TA. Amin. Kalau di TA kan kipas-kipas, udah tenang, mungkin kan tiap bulan udah apa namanya? Ya itu tadi yang Ibu Ella bilang, kerang airnya dan bocor terus kan gitu. Tinggal kita membina nasabah seperti apa kan seperti. Jadi yang mitra-mitra saya juga ada, satu rekan saya nggak ada, satu pun rekan saya tidak ada. Ya, silakan dicek di mobil saya, Bu Yati sudah tahu, cek di mobil saya, nggak ada satupun. Semua rekan-rekan saya yang ada di Bandung, yang ada di kampung saya sendiri di sana, tidak ada rekan-rekan saya. Pasti pengalaman Ibu dapatkan. Tetangga dekat Ibu pun pasti belum Ibu rekrut, betul? Karena malu, kita dilecehkan sudah pasti. Kamu kehidupan kayak gitu aja udah mengajak saya gitu. Itu udah pasti. Yang jauh malah yang kita jadi mitra kita. Jadi di sini yang saya sampaikan tadi, Bu, yang kenapa saya sampai masuk terdampar, saya bilang terdampar saya menyesal bukan? Ya kenapa nggak dari dulu gitu? Ya, kenapa saya nggak dari dulu? Betul. Baru-baru Katri ini ada kenal sama saya gitu kan? Kalau saya dari dulu, ya mungkin saya sudah keren kan gitu. Jadi baru, tapi alhamdulillah masih diperkenalkan. Alhamdulillah masih diperkenalkan. Masih banyak di lingkungan kita orang-orang kita yang belum kenal. Makanya masih banyak kesempatan bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk merekrut, untuk mengajak teman-temannya. Jangan ragu, di sini saya pun turun. Bukan hanya saya, rekan-rekan yang lain yang TNI AD dan polisi-polisi yang bergabung di sini. Kenapa? Karena yakin ini adalah perusahaan yang sah. Ya, yakin ini perusahaan yang sah. Kenapa? Kalau di negara asli sana, asuransi itu sebagai nasabah, paling kita bayar, nggak tahu kantornya kadang di mana kan? Ya nggak? Nah, tetapi kita di sini ujian, Pak. Ada ujian yang Bapak Ibu jangan takut ujian, tinggal ikut ujian saja. Itu proses. Biar nanti bonusnya masuk ke rekening kita sendiri. Alhamdulillah saya kemarin ujian berjuang juga tuh. Karena ilmu selama saya hidup itu baru kali ini ilmu asuransi saya dapatkan. Itu belajarnya pun semalaman, Bu. Karena takut apa? Takut tidak lulus. Bagaimana caranya saya harus lulus? 2 kali saya pertemuan, saya tampil di depan. Kalau tidak lulus, Bapak keluar isi ujiannya nggak lulus kan? Tapi sekarang apa? Sudah lulus saya kan? Udah membuktikan gitu. Di situ pengakuan dari perusahaan ini, kita diakui, kita didaftar. Bahkan itu mitra saya udah duluan, 2 minggu yang lalu udah dapat. Gengsi tadi bagi saya kan? Mitra saya lulus, saya nggak lulus. Tapi dengan sekali lulus berarti kan alhamdulillah. Tapi jangan takut, Pak, pasti lulus, Pak ya. Yang penting kepada semua jangan mikir, saya kan udah tua. Yang penting Bapak bisa melihat laptop. Jadi jangan dengan laptop komputer. Belajar bisa sambil baca-baca. Jangan takut dengan ujian, semua itu proses pasti perusahaan pun memikirkan. Kemudian di perusahaan ini juga menjanjikan, Bu. Kenapa saya sampai gabung, tapi ya memang tidak begitu banyak menyita waktu. Pekerjaan ini santai, kapan saja bisa kita kerjakan. Ya. Karena dalam hidup itu ada 3 kepastian. Yang pertama pasti meninggal, ya pasti sakit, pasti pensiun, pasti tua kan ya. Kalau sakit, Bapak Ibu mungkin sudah BPJS yang mudah dan gampang. BPJS kan membiayai. Kalau meninggal
meninggal pun kita yang meninggal gak usah berpikir ada orang hidup, ingat, meninggal tinggal meninggal aja. Tapi pasti tua, ada nggak yang kira-kira berpikir saya akan bertahan muda gak? Walaupun Ibu Titik Puspa di sana muda terus, tapi kan cuma mukanya aja muda, raganya udah tua. Nah di sini untuk menjaga masa tua kita nanti, kita mau berhasil mendidik anak, berarti anak itu harus pergi jauh dengan karirnya mereka. Kita hidup sama siapa? Ya kalau masih punya istri, hidup sama istri. Yang tinggal sendiri, hidup sama siapa? Dengan peliharaan, paling begitu. Kalau sudah tua, apa yang akan kita banggakan? Apa yang akan yang bisa kita perlihatkan pada dunia, terutama pada anak-anak? Ya ini, tabungan ini yang akan bisa kita perlihatkan. Dengan tabungan ini, dengan penghasilan apalagi nanti mungkin bisa sampai di Crown. Walaupun kita berdua, kalau kita sampai tua dengan si hidup sampai tua dengan istri ataupun yang ibu-ibu dengan suaminya, ya kita dengan santai, dengan leha-leha, tidak akan menyusahkan anak, tidak akan menyusahkan tetangga. Kita membayar orang lain untuk mengurus kita sendiri dan mengurus istri di rumah. Betul Pak? Ya itu, jadi nggak usah muluk-muluk dengan yang lain lah. Kita cukup mungkin Pak. Jadi kita nggak perlu stres Pak. 1 tahun nggak nyampe Crown stres nih Pak. Kita nggak usah muluk-muluk tahun ini. Yang mungkin yang lain itu 5 tahun sudah Crown, ya kita 10 tahun nggak jadi masalah kan gitu ya. Jadi nggak ada beban bagi kita. Saya pun dia udah 1 tahun, mudah-mudahan bisa gol kan gitu kan. Kita sudah kalau kayak kita masih pertama kayak Bontinti itu kan dia sudah tinggal ngapain lagi. Masa tua sudah ada yang menjamin. Betul. Ya kan? Masa tua. Dan kita udah tua tuh sama istrimu mau ngapain lagi berdua? Berdiri aja. Karena udah tua tuh sakit, betul Pak? Sakit. Entah mata, telinga, mulut, semua sakit kita rasakan. Dan dengan menghindari rasa sakit itu, dengan tidak punya penghasilan, insya Allah rasa sakit itu pasti hilang. Ya, karena apa? Karena dengan uang, dengan penghasilan itu kita bisa mengobati apa yang kita rasakan. Ya kalau kita nggak punya apa-apa, berdiri aja susah, kan? Senggol-senggol sama istri, bukannya saling bantu, malah saling marah-marah, itu yang akan terjadi. Ya, jadi yang terakhir mungkin dari saya berharap pada bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini mayoritas usianya masih di atas saya semua. Enggak yang di sini Bu, yang di sini. Kalau ini masih ABG. Kalau saya usia mungkin 47 sekarang. Kalau bisa sampai 74 ya. Kalau nggak bisa minggu depan, bulan depan saya meninggal, saya sudah